Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku Harian Santa Faustina nomor 766 sampai dengan 768. Oh Yesusku, Engkau tahu usaha-usaha apa yang dibutuhkan untuk hidup secara tulus dan tidak terpengaruh oleh mereka yang secara naluriah kami hindari, atau oleh mereka yang sengaja atau tidak telah membuat kami menderita. Secara manusiawi ini mustahil. Pada saat-saat seperti itu, lebih dari saat-saat lainnya, aku berusaha menemukan Tuhan Yesus dalam diri orang seperti itu. Dan bagi Yesus yang sama, ini aku melakukan segala sesuatu untuk orang seperti itu. Dalam tindakan-tindakan seperti itu, kasih menjadi murni, dan praktik kasih seperti itu memberi jiwa ketahanan serta kekuatan. Aku tidak mengharapkan suatu pun dari ciptaan, dan karena itu, aku tidak dikecewakan. Aku tahu bahwa dari dirinya sendiri, ciptaan itu miskin. Maka, apa yang dapat diharapkan seseorang darinya? Allah adalah segala sesuatu bagiku. Aku ingin menilai segala sesuatu muncul cara Allah. Persekutuanku dengan Tuhan kini mulai bersifat rohani. Jiwaku disentuh oleh Allah dan sepenuhnya membenamkan diri di dalamnya, bahkan sampai ke titik sama sekali melupakan diri sendiri. Karena sungguh-sungguh diresapi oleh Allah, jiwa tenggelam di dalam keindahan Allah. Ia sama sekali lebur di dalamnya. Aku tidak mampu melukiskan kenyataan ini, sebab dalam menulis, aku harus menggunakan indera. Padahal di sini, dalam kesatuan ini, indera sama sekali tidak aktif. Yang terjadi adalah peleburan Allah dan jiwa. Jiwa itu sedemikian larut dalam kehidupan Allah, sehingga bahasa manusia tidak dapat mengungkapkannya. Ketika jiwa kembali ke alam kehidupannya yang biasa, ia melihat bahwa kehidupan ini serba gelap dan kabur dan acak-acakan seperti mimpi, seperti kain bedung bayi. Pada saat-saat seperti itu, jiwa hanya menerima dari Allah, karena ia sendiri tidak mampu berbuat sesuatu. Ia bahkan tidak dapat melakukan usaha yang paling ringan sekalipun. Segala sesuatu yang ada di dalam dirinya dikerjakan oleh Allah. Tetapi ketika jiwa itu kembali ke keadaan yang biasa, ia merasakan bahwa dirinya sama sekali tidak mampu melanjutkan kesatuan itu. Saat-saat persekutuan ini biasanya sangat singkat, tetapi pengaruhnya bertahan lama. Jiwa tidak akan tahan tinggal lama-lama dalam keadaan itu. Kalau itu terjadi, mau tidak mau, ikatannya dengan raga akan terputus selama-lamanya. Meskipun demikian, semuanya ditopang oleh mujizat dari Allah. Allah mengizinkan jiwa itu mengenal secara jelas betapa besar cintanya kepada jiwa, seolah-olah jiwa itu adalah satu-satunya yang membuat ia begitu bersuka cita. Jiwa itu menyadari hal ini dengan amat jelas dan tanpa suatu selubung. Ia bersatu dengan Allah dengan segenap kekuatannya, tetapi ia merasa seperti seorang bayi. Ia tahu bahwa semua ini ada di luar kekuasaannya. Oleh karena itu,
Allah turun kepada jiwa dan menyatukan jiwa itu dengan dirinya dengan cara, "Di sini aku terpaksa diam karena aku tidak dapat melukiskan apa yang dialami oleh jiwa itu." Adalah hal yang aneh bahwa meskipun jiwa yang mengalami kesatuan dengan Allah ini tidak dapat menemukan kata-kata dan ungkapan yang memadai untuk melukiskannya, namun ketika jiwa itu berjumpa dengan jiwa yang seperti dia, kedua jiwa itu saling memahami secara luar biasa dalam kaitan dengan masalah-masalah ini, meskipun mereka sedikit sekali berbicara satu sama lain. Suatu jiwa yang disatukan dengan Allah secara ini dengan mudah mengenali jiwa-jiwa lain yang seperti dia. Juga kalau jiwa yang kedua itu tidak pernah mengungkapkan kehidupan batinnya kepadanya, tetapi hanya berbicara seperti biasa, ini adalah sejenis kekerabatan rohani. Jiwa yang disatukan dengan Allah dengan cara ini tidak banyak, lebih sedikit daripada yang kita bayangkan. Yesus, Engkau andalanku.